Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di Cici Cerita-cerita Inspirasi. Kembali lagi bersama saya, Sheila Fadila. Kali ini kita akan cerita-cerita tentang dunia pendidikan di Indonesia bareng Mbak Dian. Jujur nih Mbak, kan pendidikan di Indonesia ini lagi banyak banget berita-berita tentang kayak berita-berita miris nih, yang kayak terutama kasus-kasus pelecehan seksual ya yang terjadi di lingkungan pendidikan. Bagaimana sih kayak Mbak Diana tuh melihat kasus ini? Tentunya miris ya, karena kan di dunia pendidikan otomatis orang-orangnya itu kan terdidik gitu ya. Nah, ini ada berita yang menceritakan ya Kak Sheila. Masa dalam waktu 3 bulan itu ada ratusan kasus pelecehan. Nah, itu yang udah dilaporkan. Nah, yang belum dilaporkan kan kita belum tahu ya. Mungkin malah bisa lebih banyak lagi seperti itu. Ya, jujur kaget sih, tapi kayak sekaligus juga nggak kaget ya Mbak, kayak karena kayaknya tiap bulan pasti ada berita tentang soal ini. Betul banget Kak Sheila. Mulai dari jenjang pendidikan bawah sampai di universitas itu pun ada. Tapi yang lebih miris lagi itu terjadi di wilayah pesantren. Kok bisa gitu? Padahal di pesantren itu kan yang kita kenal kan mengaji kitab kuning. Pokoknya ya terkait agama-agama lah gitu ya. Harapan orang tua pasti sangat besar ketika orang anaknya itu dimasukkan ke dalam pesantren gitu ya. Biar soleh-soleha, biar terjaga. Tetapi ya ternyata di pesantren itu tidak lolos dari kasus pelecehan seksual yang terjadi di salah satu pondok yang ada di Pati. Betul. Kalau kita dengar dari kota pesantren juga pasti ini agama nggak sih, tapi kok malah ada kasus seperti ini. Yang kira-kira apa sih motivasi para pelaku ini Mbak? Kalau motivasi kalau motivasi tentunya untuk memuaskan nafsu mereka, nafsu bilang mereka. Tapi untuk kan kalau itu kan lupa anak-anak itu kok mau gitu, kok mau dilecehkan. Ketika saya lihat berita Pati itu tuh dengan prinsip apa ya namanya kalau di pesantren itu kayak pimpinan itu ya, pimpinan pesantren itu yang berinisial AS gitu. Dia nggak nyebutin nama orang ya, itu tuh biar bisa menyerap ilmunya, biar bisa dapatkan berkahnya gitu kan. Tapi kalau misalkan kita kaitkan dengan nalar gitu ya, itu sudah nggak masuk akal gitu. Kenapa? Betul, kenapa harus melakukan itu untuk mendapatkan berkah, untuk mendapatkan ilmu? Sedangkan itu kan dosa ya. Iya, betul sekali Kak Sheila. Untuk apa ya namanya? Tadi kan ini ya, anak-anak itu mau gitu kan. Nah, itu tuh saya jadi teringat dengan film yang sempat booming nih teman-teman. Kalian kalau pernah lihat film Walid, ya sama seperti itu. Mereka di budaya pemimpinnya itu seperti si Walid itu. Ternyata film Walid ini bukan hanya angan-angan gitu, tapi ternyata ada betul kisah nyata di Indonesia ini. Ya gila-gila sih, ini yang bikin kita tuh harus ngomongin ini lebih serius, karena kalau kekerasan seksual sudah sampai ranah pendidikan, bagaimana masa depan anak bangsa kita ke depannya kan. Ada yang salah nih cara mereka memahami peran seorang guru. Nah, sebenarnya tuh seorang guru itu harusnya bagaimana sih Mbak? Sebelum kita itu kayak kok bisa seorang guru seperti ini, kok bisa seorang guru kita kenalan dulu nih sama para guru. Nah, karena kita sudah memakai ini peci ya, karena kita sudah memakai peci, tentunya kita akan menelisik gitu ya peran guru dari Bapak Pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara. Oke, kita kenalan dulu sama konsepnya. Jadi Ki Hajar Dewantara yang kita kenal dari foto di lembar uang 20.000 ya kalau nggak salah, tapi itu agak lama karena kayaknya anak zaman sekarang tuh nggak ngalamin ya waktu itu. Beliau punya teori tentang bagaimana seharusnya seorang guru bersikap ke muridnya, yang namanya trimong yang berbeda. Ya betul banget. Jadi trimong itu berasal dari bahasa Jawa nih, yang artinya ngomong, ngomong sama ngomong gitu. Nah, ngomong sendiri kan teman-teman tahu ya, ngomong kayak misalkan kita mengasuh anak gitu ya. Kita itu kan ngomong nih, jagai anaknya gitu kan. Misalkan masih kecil nih, baru belajar jalan, kita jagain tuh jangan sampai jatuh seperti itu. Nah, kita sebagai seorang guru tentunya juga harus ngomong anak-anak didik kita, peserta didik kita. Dengan cara apa? Kita perhatikan anak-anak
baik kita dukung anak apa namanya ya, prestasi anak itu biar nanti akan menjadi seorang yang ahli dalam bidang itu kan Kak Syaila. Ya, ini yang nyambung sama semua yang terkenal via Dewantara ya, yang Ingarso, Sungkulada, Imat Diamangan Kaza, Putih Handayani. Nah iya, kalau itu kan di depan kita itu memberikan contoh, di belakang kita itu mengawasi dan mendorong anak-anak kita. Jadi misalkan anaknya suka main sama bola gitu, kita support gitu anaknya, biar apa? Biar dia itu bisa menggali potensinya dan mengembangkan potensi itu sesuai minatnya gitu kan. Dan yang ketiga adalah ngomong. Artinya apa sih Mbak Diana? Nah kalau ngomong gitu biasanya kalau orang tua gitu nih, sana adiknya di mana gitu kan, gini. Nah kalau ngomong itu ya kita itu melihat anak, kita pahami anak, terus kayak ya memperhatikan anak tersebut. Misalkan ini kita anak itu nangis gitu kan orang tua kan memperhatikan kenapa anak ini nangis gitu. Oh mungkin kurang itu apa namanya, mau makan atau ada minum atau badannya kurang enak gitu kan. Nah sebagai guru kita juga seperti itu, harus ngomong anak, kita harus peka terhadap anak. Itu kalau di sekolah itu biasanya anak juga memiliki pergaulannya sendiri sesama anak-anak juga gitu kan. Biasanya itu ada pertengkaran atau pas di kelas kurang sehat. Nah, jadi kita itu bisa memberi perhatian kepada anak, kayak melihat gimana ya anaknya, apakah anaknya baik-baik saja atau punya masalah, seperti itu Kak saya. Jadi intinya tuh memang adalah kayak resep hubungan antara guru dan murid yang sehat ya, yang dibangun di atas kasih sayang, kepercayaan dan rasa hormat. Betul banget Kak Sheila. Mungkin sekarang kita lihat nih praktik dan primong ini di kehidupan nyata itu seperti apa nih Kak Sheila? Mungkin mulai dari momen ya, prinsipnya bilang kayak guru harus melindungi, mengasuh, jadi tempat yang aman buat anak. Tapi yang terjadi dari sos ini malah guru justru jadi sumber ancaman ya bagi anak-anak. Kayak anak pergi ke sekolah dengan rasa percaya dan kepercayaan itu malah dihianati. Jadi kayak sangat kecewa gitu. Dimana kan seorang guru itu pasti akan dihormati banget sama muridnya, diikuti banget sama muridnya jika ada masalah. Jadi memang ini kan kayak kita itu sebagai seorang guru harus mengayomi anak-anak, mengayomi yang lemah gitu. Dalam kasus-kasus pelecehan ini kan justru sosok yang harusnya ngomong harus diberikan gitu. Terus belajarnya kemana anak-anak ini harus percaya gitu kan. Anak-anak kecil itu bisa lawan gitu ya, karena otomatis takut gitu kan, mau speak up nanti takutnya disalah-salahin atau belum memiliki keberanian gitu. Jadi mereka tidak berdaya gitu. Itu bukan ngomong namanya ya, tapi malah rusak peserta didik itu sendiri. Jadi Belajar Dewantara tuh pernah bilang bahwa tujuan pendidikan ini adalah menuntut kekuatan dan potensi yang ada dalam diri anak, bukan menghancurkannya, bukan melukai, tapi menuntut. Betul sih, itu memang seharusnya seperti itu ya, menuntut peserta didik agar bisa berkembang gitu ya. Kalau peserta didik itu anak-anak, terutama anak SD itu kan memiliki potensi-potensi tersendiri yang harus dikembangkan gitu. Kalau bukan dihancurkan seperti itu. Nah, untuk kerugiannya sendiri bukan cuma di badan ya, tapi anak-anak itu akan mendapatkan rasa trauma gitu ya kan, kepada orang dewasa, terus sekolah, terus dunia, kayak nggak ada yang bisa aku percaya lagi karena sosok yang dia percaya ternyata malah berbuat seperti itu gitu kan. Dan kalau ada sedikit bermanfaat, kalau share teman-teman kalian, karena semakin banyak yang nanti semakin banyak juga yang bisa kita ubah bareng-bareng gitu. Betul sekali. Ya, Mungkin segini ya buat kita.